Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam acara Indonesia Maju. Kali ini saya bertamu di kediaman tokoh-tokoh Indonesia yang sangat hebat pada masanya dan sekarang pun masih hebat. Saya akan membahas tentang hal yang paling hot saat ini, yaitu tentang film pengkhianatan G30 PKI dan masalah-masalah yang melingkupinya. Termasuk diantaranya hari ini kita juga peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk itu saya akan meminta suatu perspektif dari tokoh-tokoh nasional. Ada dua orang hebat, beliau dua-duanya penerbang. Yang pertama adalah Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Irawan Saleh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau ini lulusan AU tahun 68. Ya. Bapak bisa dicopot aja nggak Bapak? Ya. Copot lepas saja, Pak Peter. Nah, ya, terima kasih Pak. Beliau penerbang. Dulu kalau nggak salah sebutannya Tiger gitu Pak ya? Tiger ya, betul. Macan. Dan yang sebelah sana ini mentor saya. Sudah pernah ketemu di acara Kanal TV Anak Bangsa, Pak Peter Watimena. Marsikal Muda TNI Purnawirawan juga. Beliau AU tahun 72. Wah, penerbang juga. Penerbang juga. Ini zaman mudanya kata Pak Irawan kayak Tom Cruise gitu. Pak Peter, siap. Terima kasih mau hadir berkumpul di rumah indah dari Pak Irawan. Bapak terima kasih saya diterima dan tim kami untuk wawancara di sini Pak. Sebelum masuk ke itu Pak, anak Indonesia perlu tahu Pak. Pak Irawan Saleh dulu disebut sebagai Tiger gitu. Nickname-nya Thunder 25 atau? Thunder 26. Thunder 26. Bapak bisa ceritakan Pak pengalaman Bapak. Bapak kan tahun 68 berarti kan sangat senior Pak Peter ya? Iya. Dulu atasannya Bapak? Betul, saya senior. Beliau ini senior yang kebanggaan saya Pak. Wah luar biasa. Saya lihat foto-fotonya gagah benar. Sampai sekarang Bapak usia masih 37 Pak? Usia saya 76. Luar biasa. Saya angkatannya Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar dan lain-lain. Iya. Oke, Bapak bisa ceritakan masa kerja Bapak, kemudian kenapa Bapak disebut Tiger gitu. Saya disebut Tiger karena memang waktu itu para penerbang diperintah oleh Komandan Beng untuk memilih call sign. Oh, call sign Mbak ya? Ya, call sign-nya itu kan untuk panggilan, kalau kita terbang itu kan pakai call sign. Oh. Nama binatang gitu. Oh, Bapak memilih atau dipilih orang? Saya milih Tiger karena Macan gitu ya? di samping saya orang Sunda. Oh iya. Orang Sunda itu kan ininya Siliwangi. Maung Pak ya? Maung. Ya. Tapi tidak galak loh Pak. Dulu galak nggak Pak Panglima? Bantu Panglima? Kalau saya melihat beliau ini tidak pernah galak. Nah itu dia. Tapi orang lain mungkin menganggap beliau galak. Dan Pak Irawan tadi cerita sama saya, selama bekerja sama dengan Pak Peter juga tidak pernah marah juga ya Pak? Saya tidak pernah marah karena yang masuk di ISWA Yudi itu yang penerbang-penerbang pilihan semua. Iya. Yang top-top gitu loh. Pak Irawan dulu kayaknya pernah dikirim menjadi salah satu pionir penerbang yang di Uni Soviet Pak ya, di Rusia. Oh betul sekali. Ceritanya gimana Pak? Jadi pada awalnya waktu saya sekolah SMA di Bandung. Oke. Yeah. Saya dengar dari paman saya yang kebetulan Angkatan Udara juga bahwa para kadet itu akan diberangkatkan ke Cekoslovakia. Oh Ceko ya. Dan kebetulan saya cita-cita pengen jadi sekolah di luar negeri gitu. Sebelum masuk AU Pak ya? Belum masuk waktu SMA. Terus kebetulan daftar Angkatan Udara diterima di Yogyakarta. Nah kok dilalah tidak lama setelah masuk ada pengiriman ke Rusia itu. Dan alhamdulillah saya kepilih yang nomor 40. Jadi dari yang berangkat itu 40 orang, saya nomor 40. Juara satu paling bawah Pak. Tapi berangkat juga ya Pak ya? Berangkat. Nah, rombongan saya kebetulan 60 orang. Jadi berangkat ke Rusia lewat Jakarta. Iya. Memang pada waktu itu lagi Partai Komunis kalau tidak salah ya. Iya. Di Jakarta tuh lagi bendera-bendera tuh penuh sekali. Iya. Ya, karena itu tahun berapa ya Pak? Maaf. Tahun 1965. Loh, berarti Bapak masih baru masuk AU? Ya, jadi masuk tahun Desember 64. Iya. Kemudian pendidikannya mulai bulan
Januari. Oh ya. Nah terus bulan Maret berangkat ke Rusia. Oh, langsung dikirim ke sana? Langsung dikirim. Luar biasa. Sebetulnya sebelumnya ada rombongan yang sudah berangkat dulu, termasuk menantunya Bu Megawati, itu angkatan 67, kemudian angkatan 66 untuk pesawat TU-16 dan Antonov. Iya. Sedangkan kita ditargetkan untuk pesawat TU-16 dan Antonov. Iya. Terus berapa tahun Pak di Rusia Pak? saya selama 4 tahun di sana. 4 tahun? Ya. Oke, berarti selama pendidikan di sana berarti Pak ya? Selama pendidikan di sana sampai selesai. Oh, jadi statusnya AAU juga lulus di sana? Lulus di sana ya masih berpangkat sesan mayor itu. Oke, terus kemudian kembali ke Indonesia? Kembali ke Indonesia, saya mau cerita dulu ya. Iya, baik. Pada saat 1965 di sana terjadi G30S kan. Nah, kita bingung, kemungkinan kita akan dikembalikan. Iya. Tapi keputusan dari pemerintah Rusia untuk pendidikan dilanjutkan. Namun pelajaran-pelajaran yang sebelumnya diberikan kepada kita, masalah Leninisme sama Marxisme itu di stop. Di stop, iya. Kita tidak mau mengikuti. Iya. Nah, begitu pulang dari Rusia, kita langsung di screening selama 6 bulan. Oke. Kita dianggap masih ada Bau-bau Rusia gitu. Rusia ya. Sehingga di screening, di doktrin masalah Pancasila dan lain sebagainya. Iya. Bapak kembali setelah di screening 6 bulan di sini, itu hanya 60 orang itu yang di screening, yang dari Semua yang kembali dari Rusia. Eropa Timur atau Eropa Timur semua? Iya, ada yang dari Yugoslavia, Oh, Ceko. oke. Iya. Itu semua di screening. Oke. Ada beberapa yang dikeluarkan karena ternyata mereka bekas pemuda rakyat. Oh, jadi underbow-nya PKI waktu itu. Oke. Sebetulnya mereka juga tidak Belum tentu juga. Iya. Jadi waktu itu memang setelah 65 memang semua yang berbau PKI harus hilang gitu ya. Jadi Bapak waktu itu setelah dari screening selesai dikembalikan ke kesatuan, Pak? Kita di screeningnya di Yogyakarta, jadi masuk lagi Akabri. Setelah hampir 6 bulan baru dikirim ke Jakarta di Kawanunas. Oh iya. Tapi setelah hasil dari screening itu tidak ada masalah dengan karir, Pak ya? Oh tidak ada. Aman ya sampai sekarang ya? Iya. Kalau nggak kan nggak mungkin jadi Bintang 2. Oke, Pak Peter. Ini sekarang kita ketemu dengan sosok yang hebat, Pak Irawan Saleh. Bapak bisa memberikan persepsi tentang Pak Peter, tentang tokoh Pak Irawan Saleh. Terima kasih, Mas Rudi. Saya melihat sosok Pak Irawan Saleh ini sejak awal, Pak. Kami masih mengingat sekali tahun 68 itu kami itu mendaftar jadi calon taruna. Masih taruna di Jogja, Pak. Iya. Dan kalau dulu kan langsung mendaftarnya calon taruna itu diseleksi langsung di Jogja, Pak. Dari Jakarta langsung Jogja, Pak. Jadi seleksinya itu langsung Jogja dan diputuskan siapa yang masuk, yang lulus maupun tidak lulus, Pak. Jadi masing-masing angkatan, Pak. Di situ saya lihat beliau-beliau ini kan waktu itu baru pulang dari Rusia, Pak. Jadi kita masih melihat ini figur-figurnya itu gitu. gagah-gagah sekali, Pak. Tinggi-tinggi, Pak. Betul, Pak. Jadi apalagi kita dulu, Bapak tahu, Pak, zaman kita SMA kan masih culun-culun, Pak. Gitu, jadi saya lihat ini gagah-gagah sekali, Pak. Mereka itu. Jadi memang kelihatannya seleksi pada waktu zamannya beliau memang angkatan udara pada saat itu luar biasa, Pak. Dan hampir sama rata-rata baik itu tinggi penampilan, yang pasti gagah, Pak. Dan itu membuat kita semangat. Dan tahun 69 saya masuk ke Akabri, Pak. Kemudian saya begitu selesai Akabri, saya masuk sekolah penerbang dan lulus di sekolah penerbang, Pak. Apalagi di sekolah penerbang itu kalau di tingkat advance itu di Madiun, Pak. Oh iya. Nah, waktu di Madiun ini, Pak, setiap kita waktu masih sekolah jadi siswa sekbang nih, Pak. Kan kita kan kalau namanya briefing pagi itu kan bersama dengan senior-senior, Pak. Dan beliau ini, waduh, Pak, itu waktu itu sebagai penerbang Saber, Pak. Beliau ini kan baru pulang dari Australia, Pak. Jadi kita ini langsung melihat, Pak. Agak mengkeret juga waktu itu, Pak ya? Wah, kagum. Langsung kita mikir ini, wah, kita kepengen seperti beliau. Iya. Dan salah satu figur yang saya lihat dari yang ganteng-ganteng gagah-gagah ini, Pak. Pak Irawan Saleh. Tiger, Pak. Iya.
Karena Saya kalau kalau saya melihat yang Tiger, Pak. 10 tadi Pak, foto 10 tadi, Iya. Pak Irawan paling tinggi itu. Luar biasa. Oh, Jadi iya. memang saya terus terang Pak, saya mengagumi beliau Iya. karena pertama ya beliau yang di penerbang Saber Pak adalah one of the best pilot angkatan udara Pak waktu itu Pak. Dan kita memang salut dengan beliau itu. Dia melebih-lebihkan aja. Jadi memang betul Pak. Dan kebetulan saya berkesempatan bersama-sama di skadron dengan beliau. Ya, ya, Kemudian ya, saya juga terbang di Saber juga. Jadi cukup panjang perjalanan sampai saya menjadi instruktur Pak, instruktur penerbang. Sampai sama-sama kami jadi instruktur penerbang Pak. Dan berada di Yogyakarta juga, beliau saya juga sebagai instruktur penerbang Pak. Jadi kedekatan saya dengan beliau ini panjang sejarahnya Pak. Demikian Pak. Ya, luar biasa. Jadi sosok beliau ini sangat Pak ya. Sampai sekarang hubungan sudah kayak sama-sama sudah seperti saudara, Pak. saudara Iya, sudah ya. saudara, ya. Iya. Saudara Pak. Tapi katanya beliau itu terkenal berani bersuara itu. Itu yang saya tahu Pak. Bahwa beliau itu berani untuk bicara apa adanya Pak. Nah itu dia. Ini Pak Irawan, mohon maaf ini kenapa saya sowan ke sini? Saya menghadap ke Bapak dan ditemani Pak Peter karena saya mendengar Pak Irawan itu sosok perwira tinggi TNI yang berani bersuara. Nah kami Pak yang swasta ini kan bulan September Oktober ini biasanya kan demam isu-isu PKI ya seperti tahun-tahun sebelumnya selalu. Ini kan korban dari 32 tahun kita zaman Orde Baru itu, kita di brainwash bahwa PKI itu adalah musuh bersama, begitu ya Pak? Iya. Nah, akhirnya yang terjadi Pak, bagi kaum sipil ini, kayak masuk di bawah alam sadar kita. Jadi kalau dituduh PKI itu udah kayak ketakutannya luar biasa, udah kayak vonis mati gitu. Nah, ini terkait dengan, ini kan diisukan kembali ini. Ini kaitannya sama film itu Pak. Film GT Film PKI. Pengkhianatan GT PKI. Ya kan? Waktu itu, waktu SMP, SMA dan sebagainya, saya melihat di situ seolah-olah dalam tanda kutip, ini kok dianggap ada keterlibatan TNI AU waktu itu dalam peristiwa itu. Nah, setelah saya baca sejarah, kok nggak seperti itu. Cuma saya nunggu berpuluh-puluh tahun Pak Peter, ini siapa yang berani meluruskan ini. Nah, saya hari ini menghadap Bapak untuk meminta perspektif atau wawasan dari Bapak, bagaimana jalan ceritanya itu Pak? Oke. Terima kasih atas keberanian Bapak untuk datang ke sini. Memang saya juga pernah ditegur oleh Pak Saleh Basara bahwa ya bukan teguran, sebetulnya nasihat. Irawan katanya, kamu kalau mau jadi pemimpin, jadilah orang Jawa. Jadi yang namanya orang Jawa itu kan tutur katanya itu kan pakewuh ya istilahnya. Nah saya tuh dilihat oleh beliau itu berani ngomong. Memang saya bukan masalah berani saja, tetapi saya tuh kalau yang benar benar, kalau yang salah salah. Nah kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai Pangkuadunas, saya mengikuti masalah G30S ini, masalah pelurusan. Kebetulan Kepala Staf Angkatan Udara pada waktu itu Pak Rilo Pambudi, referensinya buku putih. Jadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi, kita kan sedih. Fotonya Pak Omar Dhani kan tidak ada. Nah, kita ingin mengklarifikasi karena buku putih menjelaskan bahwa perbuatan pemberontakan G30S itu sebetulnya Angkatan Udara tidak terlibat. Oleh sebab itu kita ingin meluruskan sejarah dan ingin mengklirkan bahwa Pak Omar Dhani supaya fotonya dipasang lagi. Itu tahun berapa Pak ya? Tahun berapa sekitar tahun 1995 ya. Masih Orde Baru? Iya Pak Harto? masih ada Pak Harto. Masih ada Pak Harto, ini zaman Pak Harto Pak. Nah pada waktu itu Panglimanya Pak Tanjung. Faisal Tanjung? Pak Faisal Tanjung. Nah, saya mengikuti rombongan dan waktu itu Pak Tanjung ini ya sudahlah katanya, jangan diperpanjang lagi. Intinya di situ. Jadi usaha untuk menaikkan foto Pak Omar Dhani belum berhasil waktu itu Pak? Enggak, akhirnya dikabulkan. Pada tahun itu? Disetujui untuk dipasang kembali Pak. Dikabulkan. Iya. Berarti setelah bertahun-tahun fotonya hilang, nanti dipasang lagi? Dipasang lagi. Dan pada waktu Pak Omar Dhani dilepas dari itu tahanan, saya perwira yang pertama yang berani datang ke rumahnya
meminta beliau untuk menjadi saksi. Anak saya menikah. Menikah. Oh iya iya. Beliau bersedia. Bersedia, dan Biasa. kesempatannya beliau cerita Iya iya iya. antara ya singkat saja bahwa beliau itu ditahan itu tanpa pengacara dan hukuman sudah disiapkan. Saya kira kalau masalah G30S itu sudah banyak yang menulis. Bahkan Gus Dur saja bilang bahwa PKI itu mainannya Soeharto. Gitu. Nah, seperti Gubernur Lemhanas juga sudah mengatakan bahwa PKI itu nggak ada sebetulnya. Cuman mereka belum berani untuk yang tegas gitu. Karena saya kemarin lihat di TV, beliau mengatakan bahwa kita tidak mencari yang benar sama yang salah. Kalau menurut saya harus ditentukan yang salah siapa, yang benar siapa, supaya generasi muda kita tahu. Gitu. Ini penting ya Pak Irawan, karena kami ini melihat sejarah ini kok seperti dibolak-balik begitu. Jadi sesuai dengan keinginan penguasa. Jadi yang kita inginkan sebagai generasi muda itu sejarah dalam proporsi yang sebenarnya. Yang salah-salah, yang benar-benar. Bukan untuk mengadili siapa-siapa, karena sudah lewat gitu Pak. Untuk sebagai bahan pembelajaran generasi muda gitu. Cuma masalahnya waktu itu kan kita belum tahu ini siapa yang berani meluruskan. Kebetulan saya juga punya kesempatan bertemu dengan Pak Umar Dhani, Pak Wisnu Jayawinardo, Pak Salim Basara, Pak Sri Mulyono Herlambang. Waktu itu beliau juga tidak berani bicara. Padahal sudah tahun 2000 gitu ya. Mungkin karena beliau orang sudah sepuh jadi nggak mau ribut lagi deh gitu. Tapi tetap aja bagi kami Pak Irawan perlu ada pelurusan. Nah, contohnya begini. Ada beberapa di film itu Pak yang tadi malam diputar beberapa orang. Ini bener nggak sih PKI itu disupport sama TNI AU? Pertama, kok Pak Karno tiba-tiba disembunyikan di Halim? Nah, itu seperti apa penjelasannya Pak? Saya juga pernah ngobrol sama Pak Saleh Basara. Memang itu merupakan prosedur dari Angkatan Udara. SOP tetap? SOP tetap. Oke, jadi... Dan yang penting begini, Angkatan Udara itu membantu Pak Umar Dhani dibawa ke Halim, itu karena masalahnya Bung Karno masih dianggap presiden kita. Nah itu yang satu. Yang perlu diketahui bahwa... Masih sah? Masih sah sebagai presiden. Kita belum tahu siapa yang bersalah. Iya. Siapa yang bersalah kan kita tidak tahu. Termasuk kalau nggak salah waktu itu Pak Dien Aidit itu juga dibawa di Halim karena beliau Menko, Menteri Menko ya. Jadi belum tahu juga apa terlibat atau tidak kan. Pak Edi itu tuh masih dianggap Menko dan justru diantar oleh pesawat kita ke Jogja. Dan di Jogja disambut oleh Gubernur AAU. Itu langsung dicopot kan kasihan tuh. Padahal nggak tahu apa-apa ya. Loh itu kan udah prosedur. Ada menteri datang, VIP nyambut. Nah, ini Pak Peter, sering banget terjadi pemutarbalikkan itu bahwa ini kan SOP. Pada saat istana terkepung, SOP-nya kalau nggak tahu memang presiden diamankan ke Halim, gitu kan? Itu SOP pertama. Ini yang kadang-kadang dari kami yang sipil menjelaskan kurang valid Pak. Tapi kalau dari Angkatan Udara, para perwira tinggi ini menjelaskan, rakyat mungkin bisa mengerti bahwa ini sekarang kan sudah banyak Pak Urip itu kan menceritakan juga bahwa PKI itu tidak kemarin itu tidak salah. Jadi bukan G30S pemberontakan bukan. Ini saya kira yang ini Pak Soeharto sendiri. Cuman orang kan tidak ada yang berani ngomong kalau kembali ke SOP Pak. Sebetulnya sudah sah Pak, bahwa ini memang bahwa Soekarno dibawa ke Halim, Aidit diantar ke Jogja, itu memang protap. Ya prosedur pengamanan negara. Prosedur pengamanan presiden. Prosedur pengamanan presiden. Presiden dan pejabat negara. Betul Pak. Jadi tidak ada kaitan apa-apa. Tidak ada kaitan apa-apa. Yang kedua Pak, ini klarifikasi. Pak Peter mungkin bisa menjelaskan. Lubang buaya ini Pak. Pada waktu itu kan beberapa jenderal yang diculik itu dibawa ke Lubang Buaya. Sekarang samping skuadron itu Pak. Nah, status Lubang Buaya ini Pak, itu punya AU atau di luar AU Pak? Jadi begini Pak ya, banyak yang mungkin ada salah paham Pak. Halim itu Pak, sekitarnya itu adalah perkebunan karet Pak. Iya. Halim itu lah pangkalan udara Halim itu ya sekitar Halim saja Pak. Di luar itu tidak. Di luar itu bukan bagian dari Halim Pak. Jadi itu adalah perkebunan karet, kemudian di luar pangkalan Pak.
Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah merupakan bagian dari fasilitas Angkatan Udara. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman di film itu bahwa lubang buaya itu ada dropping zone dari AU itu salah Pak ya? Itu tidak benar Pak. Itu adalah seperti kampung perkebunan kelapa karet, betul Pak. Nah, sekarang aja masih kayak itu. Dulu zaman dulu masih. Waduh, perkebunan karet Pak. Karet ya Pak. Jauh dari Halim. Dan dianggap jauh, itu jauh Pak. Itu artinya. Iya. Sekarang aja jadi dekat. Iya. Itu Pak yang kedua. Yang ketiga Pak Irawan Saleh, perlu juga pelurusan tentang radiogram yang ditulis oleh Pak Umar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara waktu itu, Pak Umar Dhani, pada saat beliau didatangi Pak Heru Atmojo ya Mas. Nah, kenapa beliau waktu itu kok begitu cepat membuat radiogram yang seolah-olah mendukung dari Dewan Jenderal ini Pak? Secara organisasi kan yang namanya Pak Umar Dhani itu kan Kepala Staf Angkatan Udara. Pada waktu itu Pangau lah. Menteri Panglima Angkatan Udara. Ya, Menteri. Nah, sedangkan Pak Heru itu kan orang Intel. Iya. Orang Intel memberikan data gitu ya, beliau tanda tangan saja. Saya pernah tanya juga sama Pak Saleh kasus ini. Kenapa Saleh? Pak Saleh menjelaskan bahwa Pak Umar Dhani itu tidak mengerti masalah politik. Nah, itu intinya di situ. Iya. Saya tanyakan pada beliau waktu itu. Kok saya nggak ngerti apa-apa. Saya pikir si Heru benar gitu. Karena dia kan orang Intel, kan dianggap itu benar. Itu masalahnya itu. Mungkin bisa saya tambahkan Pak, seperti yang disampaikan Pak Irawan Saleh tadi. Kalau kita lihat Pak, pada tanggal 1 itu Pak, kita bisa melihat baik dengan menggunakan literatur Pak dan segala macam. Dan kebetulan Pak, mohon maaf, pada tahun 65 itu saya dalam kelas 3 SMP di Jakarta Pak. Dan nuansa suasana G30 PKI itu sebagai murid SMP kelas 3 itu sudah merasakan Pak. Seperti apa Pak waktu itu ya? Kami hanya melihat, saya kan kalau bisa ke sekolahan itu kan lewat Monas Pak. Iya. Banyak pasukan di situ. Oh, dalam rangka persiapan hari ulang tahun ABRI. Hari ulang tahun ABRI. Iya. Jadi kita menganggap itu biasa saja. Tapi pada tanggal itu kelihatan sepi, jalanan sepi. Kemudian kebetulan di keluarga saya itu juga istilahnya mendengarkan radio Pak di RRI. Terus bertanya-tanya ada apa, ada penculikan jenderal, ada kemudian ada diantaranya Pak Yani Pak figur-figur ini kan seperti Pak Yani itu kan kita kenal Pak sebagai Menpangat yang sangat dekat dengan loyal dengan Pak Presiden, begitu juga Pak Omar Dhani. Ya, kita sudah tahu Pak situasi seperti itu, tapi kita lihat ada apa kan kita tidak tahu Pak. Yang pasti pada waktu itu kalau kita melihat dari literatur Pak, kita lihat Pak Omar Dhani Pak, termasuk seperti yang disampaikan Pak Irawan Saleh, kami ini mempunyai kesempatan Pak pada waktu setelah beliau dibebaskan Pak, dan beliau selalu diundang dalam setiap acara Angkatan Udara. Saya termasuk orang yang selalu ingin duduk mendekati beliau dan bertanya Pak, mengupas. Termasuk buku, Bapak mungkin pernah dengar ada buku tentang Kabut Halim. Kabut Halim. Ya. Betul. Saya datang waktu itu Pak. Iya, itu dia Pak. Iya. Pak Umar, boleh saya sedikit mengenai buku Kabut Halim? Kalau saya bicara saat ini terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Beliau mengatakan demikian Pak. Tapi saya mau tanya, pada saat 1 Oktober Pak, apa yang sebetulnya menurut Bapak yang terjadi? Saya tidak tahu yang terjadi sebenarnya. Saya hanya dilaporkan. Mungkin yang dilaporkan tadi itu Pak Heru tadi, Heru. Dan beliau Pak, beliau ini kan sebagai Menpangau Pak, dan sangat dekat dengan Bung Karno. Sangat. Begitu dilaporkan bahwa ini ada rencana kudeta terhadap Bung Karno Pak, beliau langsung mengatakan naluri untuk melindungi Pak. Dan beliau bertanya Pak, Bung Karno selamat. Ya berarti kan ya ini harus kita dukung. Jadi itu saja Pak. Kalau toh itu di ujungnya berakhir bahwa itulah masalah yang beliau terus ditahan, kemudian dihukum mati, itulah Pak, itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kedekatan beliau dengan PKI dan sebagainya, kita tidak melihat di situ. Demikian itu yang saya tahu. Saya percaya Pak, saya betul percaya karena saya kebetulan buku itu Pak yang Menguak Kabut Halim, saya ada tanda tangan Pak Omar Dhani. Saya luar biasa karena saya lihat ini lebih
membuat perspektif baru. Ya. Karena kita selama ini kan versi Orde Baru nih Pak, yang di zaman itu. Jadi memang waktu itu saya menunggu nih siapa ini yang berani mengomong, bukan Pak Umar Dhani kan, ini kan subjektif banget. Betul. Ya. Harus ada perwira setelahnya beliau yang memberikan perspektif secara objektif gitu Pak. Ya kita Pak sebagai perwira kan diberi otak untuk berpikir dan berpikir logika. Kalau dari literatur dari buku-buku dan lain sebagainya, itu udah jelas itu masalah intern Angkatan Darat. Intern Angkatan Darat, Soeharto iri hati kepada Ahmad Yani, itu kan intinya. Dan apalagi Pak Ahmad Yani itu kan dekat sekali dengan Bung Karno. Wah, waktu ditunjuk jadi Panglima, bukan Panglima Mandala, Pak Soeharto. Yang ditunjuk Kolaga, Pak. operasi Mandala Vikora. Waktu di Vikora tuh yang ditunjuk Pak Ahmad Yani. Nah, ini timbul rasa apalagi secara umur lebih tuaan Pak Harto. Betul. Lebih senior Pak Harto dia. Betul. Iya, itu kan informasi bahwa Hercules akan terbang ke daerah sana. Saya kira Pak Soeharto yang membocorkan itu. Ditembak kan jatuh Pak. Iya. Sampai sekarang nggak ada yang berani ngomong itu. Nah ini yang kadang-kadang Pak, ini kadang suka sekarang ini Pak, kalau ditarik di sekarang ini Pak, teman-teman di masyarakat itu semakin bingung. Karena ada beberapa perwira tinggi yang dulu katanya Panglima TNI gitu ya, malah justru menggaungkan isu PKI gitu kan. Dianggap bahwa PKI ini sudah marak kembali dan sebagainya. Jujur saya sendiri melihat tidak merasakan apa-apa. Yang mana yang menyusup gitu. Nah, Bapak sekarang saya tarik agak ke sini Pak, dengan peristiwa tiap tahun ada isu proksi PKI fobia ini. Bagaimana Pak melihat orang-orang yang sering menyuarakan bahwa PKI ada lagi, kita harus ingat bahwa PKI luar biasa, menzoliman terhadap negara dan bangsa. Menurut Pak seperti apa Pak? Saya sering WhatsApp sama adik-adik. Saya bilang, ini karena lingkup saya kan di sini. Saya bilang kepada adik-adik, mereka selalu mengisukan PKI. Nggak ada PKI itu, Rusia saja sudah bangkrut kok. Dari mana? Soviet sudah pecah. Soviet sudah pecah. Anda tahu nggak? Saya bilang, namanya Partai Komunis itu menjadi negara yang tidak tidak boleh status sosial itu sama. Kemudian pemilikan tanah itu juga tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Itu negara. harus negara. Apa mau bangsa kita mau menjadikan negara komunis? Saya tidak akan mau. Jadi di mana? RRC aja udah berkembang pesat. Betul. Iya. Jadi memang jadi kalau Bapak melihat nih Pak Peter, isu-isu PKI yang disuarakan dan sebagainya itu apakah hanya sekedar proksi untuk mengalihkan atau seperti apa Pak? Mas Rudi, sebenarnya kita lihat apa sih Pak yang perkembangan dan dinamika politik dan keamanan dalam negeri akhir-akhir ini Pak? Apa yang terjadi Pak? Mulai dari Pilpres Pak yang lalu, apa yang terjadi Pak? Baik Pak Peter, selalu ujungnya pada saat setelah Pilpres itu dinamika politik kita kan selalu up and down gitu. Dan selalu pada saat menjelang suksesi kepemimpinan selalu ada suara-suara itu dimunculkan kembali. Salah satunya sekarang ini Pak, jualannya itu setiap menjelang 1 Juni kelahiran Pancasila. Dan September sekarang ini Pak. Betul, Pak. Itu selalu PKI menjadi dicuatkan kembali. Pak Peter, gimana Pak Bapak melihatnya? Terima kasih Pak. Kalau kita melihat dinamika perkembangan politik dalam negeri Pak, situasi keamanan. Kalau kita lihat, mari kita trace back beberapa tahun terakhir Pak. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang namanya radikalisme, terorisme, intoleransi, dan juga kita lihat paham-paham yang bermunculan yang begitu ada upaya untuk istilahnya itu ingin merubah ideologi negara. Okay. Kemudian masuklah tadi itu yang seperti Hizbut Tahrir, kemudian juga ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya ya Pak ya. Ditambah juga bahwa pelaku-pelaku teroris ini adalah orang-orang yang pulang dari Afghanistan. Dari Afghanistan. Dari Suriah semacamnya. Coba kita lihat Pak. Pasti kalau kita lihat perkembangan itu, mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu kita menjalani Pilpres yang lalu Pak. Bagaimana situasi? Dimulai dari start dari Pilgub
DKI, kemudian Pilpres, Pak. Ini kalau kita lihat, Pak, ini kita hampir terbelah, Pak. Ini negara ini hampir pecah, Pak, kalau kita lihat, Pak. Kalau tidak ditangani dengan baik itu akan berbahaya sekali, Pak. Dan kalau kita lihat ini saat-saat ini seperti Bapak sampaikan tadi, Mas Rudi sampaikan bahwa kenapa isu-isu ini dimunculkan kembali. Kami khawatir, Pak, ini adalah satu pengelabuan, Pak. Ya, Pak, pengelabuan, membuat isu baru, tetapi kita seolah kita melupakan. Ada yang tadi yang gerakan-gerakan tadi yang ini merubah falsafah Pancasila dan sebagainya, dirubah, Pak. Kenapa tiba-tiba, Pak, seperti yang kita lihat kemarin pada waktu demo anti undang-undang RUU HIP, Pak. Iya. Bisa-bisanya bawa bendera PKI, membakar bendera PKI, termasuk juga bendera PDIP sekalian dibakar. Saya kira pasti ada sesuatu, Pak. Ada sesuatu invisible hand atau ada skenario di belakang ini yang bermain di sini, Pak. Dan itu yang kita rasakan terus, Pak. Jadi Bapak melihat ini satu by design gitu, Pak ya? Itu by design, Pak. Pasti, Pak. Itu menurut saya, Pak. Bukan sporadis hanya menjelang tanggal 30. Tidak, Pak. Ini ada by design secara iya, global. Pak. Itu pandangan saya, Pak. Ya, terima kasih. Pak Irawan, ini sekarang Bapak sebagai senior nih. Sebetulnya kalau Bapak melihat secara kebangsaan, komunisme itu menjadi ancaman nggak sih, Pak, untuk saat ini, untuk bangsa Indonesia ini? Nah, menurut saya sama sekali tidak. Tidak ya? Sama sekali tidak. Karena negara-negara besar aja udah bangkrut kok, seperti Rusia, kemudian Kuba gitu. Ya. Oke, baik, Pak. Kalau komunisme sudah kita sepakati bahwa itu bukan ancaman lagi. Sebenarnya menurut Pak Irawan yang paling harus kita waspadai sebagai ancaman untuk bangsa ini itu apa, Pak? Ya sebetulnya apa yang disampaikan Pak Peter tadi, masalah Radikalisme. Oh, yang memakai baju agama. Iya. Saya mendapatkan informasi karena mengikuti bahwa sebetulnya NU sama Mas Yumi diadu, kemudian PKI dengan NU juga dihasut. Dan yang ngatur itu Kodim. Karena ada data-data cerita dari Anda kan pernah, Pak Mas Rudi kan pernah baca buku juga kan. Itu Kodim yang ngatur sehingga dibiarkan. Iya. Kadang-kadang kita lupa ya, Pak ya. Sejarah ini melupakan atau sengaja ditutup. Pasca September 65 itu kan ada rentetan pembersihan yang katanya orang-orang PKI itu. Itu kalau nggak salah kan 500 sampai jutaan orang meninggal katanya. Itu nggak pernah diusut, Pak. Pertanyaannya, waktu itu kan sudah jelas terbukti otoritas negara yang melakukan. Itu kan luar biasa. Dan negara waktu itu siapa yang berkuasa kita tahu. Masalahnya begini, Pak. Setelah Orde Baru kan kita tahu siapa yang berkuasa. Orde Baru. Masalahnya pemerintah kan harusnya membentuk tim investigasi yang resmi, Pak. Sampai sekarang belum terbentuk. Belum. Siapa yang salah, siapa yang benar, sehingga tidak berlarut-larut seperti sekarang. Seperti film film G30S. Itu kan karangannya halunisasi sutradara dan udah diatur dari penguasa. Harus begini ceritanya, begini. Dan lucu juga, Pak, setelah beberapa kali diputar, Pak Arifin C. Nur, sutradara, ngomong, ini bukan film sejarah. Ini adalah film atas perspektif kita. Belum tentu benar, jangan dianggap sebagai film sejarah gitu. Betul. Dan bukan dokumenter, bukan. Nah, ini sebagai Pak, cenderung sebagai film propaganda. Iya, propaganda. Saya kira. Bukan film sejarah, tapi kalau saya bilang film salah arah gitu. Saya udah mendeteksi dari awal, Pak. Iya. Jadi waktu saya sekolah SD, saya belum pernah dengar tuh ada penyerangan 11 Maret, Janur Kuning itu. Kayaknya kok ada perubahan sejarah, Pak. Iya, setuju. Memang kalau kita jujur ini agak melenceng sedikit, memang benar, Pak. Penyesatan sejarah itu banyak terjadi. Tapi terjadi juga pada saat setelah Orde Baru tumbang gitu, sudah mulai satu-satu, Pak, tentang serangan umum 1 Maret. Nah, akhirnya diluruskan siapa yang berperan. Satu-satu akhirnya muncul, Pak. Super Semar juga masih misteri sampai sekarang. Kalau saya bicara dengan Pak Sidarto, mungkin kenal Pak Sidarto Danu Subroto, betul. Ajudannya Bung Karno bilang, ini benar-benar bukan Super Semar tadi, bukan pengalihan kekuasaan, bukan memberikan kewenangan pada Soeharto untuk melakukan banyak hal, gitu loh. Tapi sudah sepalang dan Bung Karno waktu itu tidak mau terjadi pertumpahan darah, ya sudah kita biarkan. Tapi akhirnya kita yang terjadi sekarang ini, jadi semua serba ngambang begitu, Pak. Jadi pada waktu saya di
peristiwa G30 terjadi, saya kebetulan ada di Rusia, Pak. Iya, iya. Nah, teman-teman saya yang cerita mengalami pada waktu tanggal 1 Oktober itu diludahin sama kopral. Padahal mereka kan calon perwira. Oh. Karena peristiwa G30 ini. Dianggap terlibat begitu Auri. Iya, dianggap terlibat. Sedangkan saya pada waktu di Angkatan Udara di Rusia, saya didekati oleh perwira CC sana ya. Anggota sana. Ini bukan dari perintah dari kita katanya. Jadi partai komunis di sana Tidak terlibat sama sekali. Tidak, kita tidak terlibat. Oke. Malah saya dianggap bahwa para kadet itu kan kemungkinan tidak akan kembali ke Indonesia. Ditawari untuk suaka. Nah, tapi suaka paling-paling cuma jadi sopir taksi saja, Pak. Tidak mungkin. Iya. Karena yang terjadi itu banyak, Pak Peter, Pak Irawan ya. Akhirnya warga negara kita yang sekolah di Eropa Timur khususnya, Eropa Timur, ya. akhirnya stateless, Pak. Ya, Tidak punya kewarganegaraan karena dicabut paspornya, tidak mau kembali. Betul, Pak. Ini tragedi yang luar biasa, tapi intinya harus harus diluruskan. Harus diluruskan. Setuju sekali, Pak. Nah, Setuju sekali. ini tadi sudah ada pelurusan nih, Pak. Ini yang agak episode terakhir nih. Bapak melihat ini sekarang ada mantan-mantan perwira TNI yang selalu menyuarakan menyerang pemerintah gitu. Padahal kalau menurut saya kadang-kadang ada masa pandemi yang semua orang selalu saling menjaga diri, tetap memaksakan kerumunan gitu ya, membentuk suatu koalisi. Bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? Saya kira sebagai purnawirawan seharusnya sudah tidak menyerang pemerintah yang sah ya. Karena kalau dikatakan bahwa seperti Pak Gatot itu katanya melindungi ustadz-ustadz dan dia sebagai orang yang beragama, harusnya kan untuk dalam Islam ngerasani orang aja kan nggak boleh. Gibah itu, Pak. Iya, apalagi ini sekarang ini pemerintah yang sah. Memfitnah itu. Memfitnah. Iya. Itu sudah tidak benar. Karena ambisi dia ingin jadi pemimpin. Sebetulnya kalau mau mencalonkan jadi presiden boleh saja kan? Boleh saja, tapi tidak usah dengan cara yang baik gitu. Baik, tidak usah nuduh-nuduh komunis segala macam dan lain sebagainya. Oke, Pak Peter, apa namanya tentang saya mau tanya nih, Pak. Purnawirawan itu kan pada saat sudah purna tugas dari TNI itu kan hampir 32 tahun kalau nggak salah. Sebetulnya pada saat sudah purnawirawan seperti Bapak sekarang ini, itu Sabta Marga dan Sumpah Prajurit masih dipegang, Pak? Masih dipegang. Berarti semua orang purnawirawan seperti itu juga, toh? Ya betul. Jadi itu tindak tanduk ya. Tidak tanduk ya? Tindak tanduk sebagai... Berarti harus tetap diikutin, Pak ya? Meskipun dia sudah tidak lagi menjadi perwira gitu? Enggak, sebetulnya begini ya. Kalau menurut hemat saya, kita udah bukan prajurit lagi. Jadi sebetulnya tidak perlu berpegang kepada Sabta Marga. Karena Sabta Marga itu khusus untuk anggota TNI. Anggota TNI. Tapi jiwa bersama Sabta Marga boleh, tapi tindak tanduk tidak harus seperti itu. Betul nggak kira-kira? Jadi, betul kan. Jadi begini Pak, kalau dari pandangan kami ini begini. Pada saat kita purnawirawan Pak, berarti kan kita sudah pengabdian kita ini kepada negara dan bangsa ini melalui jalur pengabdian kita di TNI sudah selesai Pak. Tetapi kita ini kan sebagai mantan prajurit yang pengabdiannya yang sudah terukur Pak selama ini, mempunyai ada nilai-nilai yang disampaikan Pak Irawan tadi bahwa jiwanya kita ini Pak, jiwanya ini kita masih melekat Pak. Misalnya Pak, kita ini sudah bersumpah kan Pak, bahwa kita ini akan membela negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila Pak. Dan ini akan kita pegang terus Pak. Dan kita juga sebagai prajurit, ya mantan prajurit Pak. Pada saat kita menjadi warga sipil Pak, warga negara biasa Pak, kita akan ikut bertanggung jawab Pak untuk mengikuti semua proses politik yang ada Pak. Sebagai warga negara yang baik kita tentu mengikuti Pak. Semua aturan main yang ada. Dan kita juga diberikan hak untuk memilih Pak. Dan dipilih. Pada saat kita memilih dan dipilih tadi itu Pak, kita memilih pemerintahan. Pada saat kita pilih dan pemerintahan itu terpilih dengan sah Pak, itu harus didukung Pak. Wajib kita dukung. Wajib kita dukung Pak. Itulah bagian dari jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ini Pak. Benar Pak, kami ini dari perspektif sipil ya Pak ya. Kita melihat kalau ada keguncangan politik, kerusuhan, yang susah itu kita rakyat-rakyat juga gitu loh Pak. Betul. Yang ini kan yang dibawa, apalagi masa pandemi sekarang ini kan. Harusnya semua orang menciptakan
suasana yang Suasana sejuk, yang ya, sejuk, ya. yang mendukung. Jadi kejadian kemarin Pak yang seperti keinginan para purnawirawan untuk ziarah Pak. Iya. Ada satu hal yang biasa Pak untuk melakukan ziarah Pak. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja Pak. Tetapi kan ada aturan Pak. Iya. Aturannya dalam PSBB ini kan ada aturannya Pak. Bagaimana seorang dandim harus menjelaskan itu kepada para purnawirawan Pak. Ada yang bintang 3 loh Pak. Bintang 3, bintang 4 Pak. Bintang 4-nya juga ada. Dijelaskan kok sepertinya kok menganggap bahwa mereka ini benar dandim salah. Ini terus terang mohon maaf Pak, ini memalukan Pak. Saya terus terang sebagai purnawirawan Pak. Saya simpati dengan beliau-beliau yang mempunyai kesempatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Tetapi pada saat ziarah itu ada motif lain, ini saya tidak setuju dan kami menentang Pak. Ada Karena yang- kita punya hak iya. yang sama Pak. Malah ada yang bilang yang menyakitkan Pak. Iya. Ini ziarah politik katanya begitu. Kan jadi itu. nggak enak juga gitu. Jadi ya. kan kasihan Pak. Jadi iya. tadi nggak begini Pak, maaf Pak Rudi. Tidak mengatasnamakan seluruh purnawirawan Pak ya. Tidak, Ini ya, hanya Pak. sekelompok Sekelompok saja, kecil. kelompok Ya, kecil aja ya, Pak. ya, Karena baik. purnawirawan ini Iya, iya. ya, Dan boleh. lagi sebenarnya begini Pak, kalau mau ziarah tidak perlu juga dengan pakaian militer begitu, gitu kan? Mereka kan sudah purnawira, gitu kan? Harusnya sebagai menjadi teladan juga, physical distancing dan sebagainya, gitu. Kayak kemarin di Surabaya ini, Pak Gatot Pak, pada saat kerumunan nggak pakai masker, Ya, Ya, loh padahal kan harusnya mereka bukan harusnya demikian contoh kan? begitu Pak. Menjadi harusnya contoh. memberikan contoh. Saya apa enggak orang bingung. Ini mungkin corona takut sama perwiraan kali, purnawirawan jenderal kali Pak. Bercanda. Baik Pak, ini sudah panjang Iya. kita. Pak Irawan, untuk yang terakhir kami mohon kepada Bapak untuk memberikan semacam wawasan kepada anak bangsa Pak. Harus seperti apa kita menyikapi semua silang sekarup sejarah ini Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Rudi. Jadi sebetulnya kalau sudah purnawirawan itu sudah bukan lepas daripada tanggung jawab sebagai warga negara ya. Tetapi kita harus menghargai pemerintah yang sah. Itu yang pertama. Ya. Kita jangan memberikan saran kalau tidak diminta oleh pemerintah. Karena pemerintah itu sudah mempunyai staf ahli yang lengkap dan lain sebagainya. Jadi untuk generasi penerus kita seharusnya memberi contoh, kita harus menghargai presiden kita sendiri. Itu ya, yang paling utama. Terus yang kedua, kita tidak perlu lagi di dalam rangka mendukung presiden kita jangan mengungkit masalah PKI lah. Kalau memang ingin menjabat sebagai pejabat pemerintah ya Silahkan saja. Ya. masuk partai Ikutin saja, Pak. prosedur. Ikutin prosedur. Ya. Di antaranya. Tidak perlu membuat kegaduhan ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi, terima kasih waktunya luar biasa pencerahannya. Nah, yang terakhir ini Pak Peter ini dulu pilot, sekarang masih pilot Harley Davidson. Pak. Beliau ini ketua Pak, masih ketua presiden. Saya wakil ketua, Wah, wakil wakil ketua presiden. umum Pak, wakil ketua umum Harley Wah, Davidson Harley Indonesia, Davidson Klub Indonesia. Indonesia. Jadi pilot jet darat Pak ya. Jet darat, Pak. Oke, Bapak terakhir berikan kami wawasan kepada anak bangsa dari Pak Peter. Ini terhadap silang sengkarut sejarah yang kadang-kadang masih mencoba ditutup-tutupi gitu. Kalau dalam perspektif Bapak harusnya seperti apa negara bersikap untuk supaya sejarah ini generasi penerus nanti tidak ada mishandling dari sejarah ini. Betul Pak, jadi harapan kami Pak, dan sekaligus juga ini himbauan kepada pemangku kekuasaan Pak, pemerintah dalam hal ini, pelurusan sejarah ini wajib dilakukan. Mungkin di dalam itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Melalui satu proses yang benar tentu saja Pak ya. Seperti Pak Irawan mengatakan bahwa yang salah ya salah, yang benar ya benar. Baik, kita anggap ini sudah selesai masalah G30 PKI, sudah terjadi, ada korban itu sudah begitu ya istilahnya memprihatinkan, banyak keluarga yang harus menanggung Pak. Saya boleh cerita sedikit? Mau silakan Pak. Sedikit. Iya Pak, silakan. Dampak dari kejadian tersebut Pak kepada para perwira angkatan kami pada saat itu. Begitu ada seleksi yang namanya Sampul Day Pak.
Oleh Sampul D, istilahnya Pak, Sampul D. Sampul D. Jadi kita harus mengisi ulang lagi Pak, siapa kakek kita, bapak kita, terus om kita dan sebagainya. Semua harus terus Pak. Itu bersih lingkungan gitu ya? Bersih lingkungan. Dalam rangka, oke. Betul. Ya, terus? Dampaknya Pak, bagaimana kita lihat senior Pak, yang senior yang boleh dikatakan pintar, hebat, ya istilahnya tempat kita bertanya, yang kita bilang ini calon pemimpin ke depan Pak, tapi harus meninggalkan Angkatan Udara. Karena tidak Karena dianggap Pak, tidak bersih lingkungan. Tidak bersih lingkungan. Ada junior kami, komandan pangkalan Pak, di Palembang, harus dicopot dari jabatan komandan pangkalan karena tidak bersih lingkungan. Ayahnya atau kakeknya? Karena ayahnya, kakeknya, omnya. Ada teman kita yang mau sekolah Pak, tidak jadi sekolah, ditarik pulang. Seperti itu. Itu yang dirasakan Pak. Nah bagaimana mereka-mereka yang keluarganya hilang, meninggal, yang kakeknya meninggal, bapaknya meninggal, yang saudaranya meninggal dan sebagainya yang tidak diketahui di mana kuburnya. Dan ini kan dampaknya kan begitu besar Pak. Jadi jangan sampai ini terus diangkat-angkat di ini tanpa keinginan pemerintah untuk meluruskan. Luruskan aja, kemudian diadakan satu istilahnya apakah itu rekonsiliasi. Ya baik. Laksanakan rekonsiliasi, tapi tidak sepotong-sepotong. Kita pernah melihat bahwa beberapa tahun yang lalu Pak ada rencana rekonsiliasi yang dilakukan, tapi kan ternyata tidak berhasil Pak. Karena rekonsiliasi itu penuh dengan tidak jelas. Dan pemerintah pun tidak memberikan satu kanal yang kanal yang jelas, koridor yang jelas seperti apa. Betul. Nah ini sehingga kami merasa bahwa mari sama-sama kita luruskan sejarah ini, apapun pahitnya kita harus terima, tapi demi kebahagiaan bagi generasi kita yang akan datang Pak. Generasi muda kita ini adalah generasi milenium, di mana mereka tantangan, hambatan dan ancaman bagi mereka itu sangat besar di masa datang Pak. Berkaitan dengan masalah teknologi, cyber dan sampai dengan kalau kita lihat Pak, ancaman kita Pak, kita jangan lupa bahwa separatisme yang akan mengganggu integritas bangsa ini akan berlangsung terus. Oleh karena ini mari kita selesaikan satu persatu. Kalau kita mulai sekarang dengan isu-isu yang sekarang ini sedang hangat mengenai masalah PKI, kita selesaikan Pak. Kita luruskan, kita jelaskan apa itu PKI. PKI itu partai udah tidak ada lagi. Komunis ideologi mungkin ada tapi udah tidak laku. Seperti itulah yang diluruskan Pak, dijelaskan dan bagaimana. Kalau perlu kita berikan dalam pendidikan Pak. Kan maka itu ada pendidikan bela negara dan segala. Itulah yang harus digunakan. Mudah-mudahan Pak, ke depan generasi muda kita ini paham, mau mengerti dan juga mau membaca sejarah agar mereka juga bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Saya kira demikian itu, Bro. Terima kasih. Cuman ini Mas, Monggo, silakan. mungkin hambatannya pemerintah itu apabila ada pelurusan sejarah, itu pembayaran kompensasi yang mungkin dianggap berat. Berat, ya. Itu harus ganti kompensasi. Tapi Ya. kalau menurut saya korban-korban itu tidak meminta kompensasi. Asal Saya kira cukup rehabilitasi aja, rehabilitasi sudah selesai. Rehabilitasi selesai. Ya, saya memang Pak, kampung saya di Blitar, Pak. Jadi peristiwa 65 di sini itu kan berimbas 66 di sana Blitar Selatan. Oh iya, Blitar Selatan. Itu kan terjadi juga. Betul, Jadi itu ada satu kampung, satu kecamatan yang tidak ada satu pun jadi pegawai negeri. Tidak ada satu pun jadi tentara. Gara-gara dianggap tidak bersih lingkungan. Padahal mereka tidak tahu, tidak apa-apa, hanya sekedar tempatnya dipakai untuk pelarian PKI ya waktu itu. Tapi itulah sejarah Pak, perlu diluruskan. Terima kasih Pak Peter. Luar biasa memang tadi Bapak bilang bahwa perlu keberanian dari negara untuk mendudukkan ini pada proporsi yang sebenarnya, dan kalau perlu mengundang para ahli sejarah. Ahli sejarah diundang Pak. Sejarah, para purnawirawan seperti itu didengarkan. Para pelaku. Iya yang masih ada. Iya masih ada Pak. Pelaku yang masih ada. Kemudian didudukkan dalam masalah bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, tapi inilah sejarah yang sebenarnya, sejarah perjalanan bangsa. Karena kalau kita lihat Pak, sejarah itu penting sekali. Bung Karno bilang jas merah katanya. Jas merah. Jangan sekali meninggalkan sejarah. Ini yang harusnya digaungkan kembali bahwa Bung Karno tidak sempurna, ada beberapa yang kekurangan, itu satu manusiawi sekali. Tapi bukan berarti beliau juga orang PKI, kan gitu kan? Jadi ada banyak silang sekarut yang harus diluruskan. Betul. Itu. Terima kasih Pak Peter, Pak Irawan, terus ini penerbang top. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita berbincang lagi Pak. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia,
perbincangan kami dengan dua senior purnawirawan dari TNI AU luar biasa, ada wawasan baru yang saya tunggu bertahun-tahun bahwa saya dan anak bangsa ini ingin mendengarkan seperti apa sih pelurusan dari purnawirawan TNI AU terkait pada isu-isu yang menyudutkan AURI pada waktu itu. Hari ini saya mendapatkan jawaban yang luar biasa, mudah-mudahan Anda juga mendapatkan perspektif baru bahwa ada beberapa bagian sejarah yang pada waktu itu sengaja dibelokkan gitu ya, menyudutkan seseorang, dan sekarang satu keping sejarah sudah kita luruskan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kecil yang untuk melangkah untuk meluruskan sejarah berikutnya, dan sejarah kita benar-benar murni, Pak. Tidak ada rekayasa begitu ya. Ya, saya kira begitu. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Irawan, terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai ketemu kembali.